Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Dayatul Andri dari kelompok 5 akan mereview materi tentang teori penawaran Islam. Materi yang pertama yaitu mengenai teori penawaran. Pengertian dari teori penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi ialah jumlah barang yang disediakan dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu selama suatu periode. Penawaran merupakan gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu, dan pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Selanjutnya, teori penawaran Islam. Teori penawaran yaitu teori yang menjelaskan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Teori penawaran Islam mengingatkan kembali kepada sejarah penciptaan manusia, bumi, dan manusia tidak diciptakan pada saat yang sama. Bumi berevolusi hingga akhirnya dapat ditinggali oleh manusia. Manusia adalah yang pertama kali diciptakan dan diturunkan ke bumi. Produksi Islami bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan. Produksi Islami juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian. Selanjutnya, ayat tentang penawaran. Ayat tentang penawaran terdapat pada Quran Surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kullama sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Materi berikutnya mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, produsen akan membuat produk lebih sedikit, dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Yang kedua, tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual menjadi tinggi. Yang ketiga, pajak. Kenaikan pajak akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Faktor selanjutnya yaitu ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang lebih murah, konsumen akan ada yang beralih pada produk tersebut, hingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Yang kelima, prediksi atau perkiraan harga pada masa depan. Ketika harga jual akan naik pada masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi, dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Selanjutnya, faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran bergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Selanjutnya, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A plus BPS, di mana A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai positif. B sama dengan delta QS dibagi PS. PS adalah harga barang per unit yang ditawarkan. QS adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan.
Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran memiliki slope positif, artinya kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti antara harga barang X dan jumlah penawaran barang X mempunyai hubungan yang searah. Jadi, jika harga barang X mengalami kenaikan, jumlah barang X yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang X mengalami penurunan, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan berkurang. Dapat dilihat dalam gambar kurva bahwa jika harga barang 1.000, maka penawaran yang ditawarkan adalah 2. Dan jika harga barang 1.500, maka penawaran yang ditawarkan yaitu 4. Berikutnya mengenai hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang yang ditawarkan pada penjual. Bunyi hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Berikutnya, asumsi rasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, homo economicus. Ekonomi konvensional menjelaskan bahwa para pelaku atau pemain ekonomi dipandang sebagai suatu makhluk ekonomi yang berusaha melampiaskan keinginannya dengan cara apapun. Sebaliknya, ekonomi Islam menjelaskan manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah Islam itu sendiri atau maqosidu syariah. Yang kedua yaitu rasionalitas. Dalam ekonomi konvensional, asumsi rasionalitas adalah ruhnya yang mengilhami seluruh usaha dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut. Sedangkan ekonomi Islam menjelaskan adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional. Tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam, gaya hidup sederhana tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengonsumsi serta selalu memperhatikan batasan halal dan haram. Yang ketiga, netral terhadap nilai atau value netral. Hingga saat ini terbukti bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak selalu positif, tetapi buku-buku teks masih selalu alergi jika dikaitkan dengan moral terutama yang berasal dari nilai-nilai keagamaan. Adanya keterkaitan kepada nilai dalam penawaran tidak menjadikan kinerja produksi dan penawaran dalam perspektif Islam kekurangan insentif. Berikutnya pengaruh pajak penjualan dalam penawaran konvensional dan Islam. Pajak adalah satu alat kebijakan terpenting bagi suatu negara. Pajak suatu barang dapat dikenakan kepada penjual saja, pembeli saja, atau kepada keduanya. Hal ini bergantung pada bagaimana kebijakan yang berlaku. Yang pertama, pajak yang dikenakan kepada pembeli. Dampak atas pajak yang dibebankan kepada pembeli akan mengakibatkan penurunan permintaan karena pembeli harus membayar pajak kepada pemerintah. Namun penawaran tidak terpengaruh karena berapapun harga yang terbentuk setelah adanya pajak dan insentif yang diterima penjual tetap. Yang kedua, pajak yang dikenakan kepada penjual. Dampak dari pemberlakuan pajak kepada penjual adalah menurunnya penawaran karena pajak dipungut dari penjual yang membuat penjual suatu produk kurang menguntungkan. Selanjutnya, elastisitas dan pembagian beban pajak. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antar seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Terdapat 5 tingkatan elastisitas, diantaranya elastisitas sempurna, elastisitas uniter, tidak elastis, sempurna.
Berikutnya faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurang atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek, produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, muncul atau menghilangnya produk saingan, dan yang terakhir yaitu adanya terobosan untuk membuat barang baru. Selanjutnya, pengaruh zakat perniagaan dalam penawaran konvensional dan Islam. Zakat perniagaan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran, contohnya adalah zakat perniagaan. Yang kedua yaitu pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik terhadap peningkatan penawaran. Berikutnya, konsep biaya dalam teori penawaran. Yang pertama yaitu biaya total atau total cost atau TC. Biaya total atau total cost yaitu merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost atau FC. Biaya fixed cost ini adalah biaya perusahaan yang besarannya tidak terpengaruh dengan adanya kegiatan perusahaan, entah pada kegiatan penjualan maupun produksi. Selanjutnya, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata adalah jumlah biaya tetap per unit produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu biaya variabel atau variable cost atau VC. Nah, biaya variabel cost ini adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada volume barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Berikutnya yaitu biaya total rata-rata atau average cost atau average total cost atau AC atau ATC. Nah, biaya total rata-rata ini didapatkan dari biaya total dibagi dengan kuantitas produksi. Dengan demikian, ATC adalah biaya total produksi per unit. Selanjutnya yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau dapat disingkat AVC. Nah, AVC ini berarti biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya sesuai dengan volume kegiatan perusahaan. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah sejalan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan pada periode tertentu. Yang terakhir yaitu biaya marginal atau marginal cost atau bisa disingkat dengan MC. Biaya marginal ini adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Selanjutnya, kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek dari suatu sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan melalui penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Nah, berikut adalah gambarnya. Pada gambar di samping tampak bahwa MCMR dan kurva biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Pada setiap harga yang berada di atas P1, berapapun penjualan yang dilakukan oleh produsen, harga selalu melebihi AVC, sehingga produsen masih mendapatkan laba ekonomis positif. Apabila harga berada pada saat MC sama dengan AVC, titik perpotongan ini disebut titik impas jangka pendek.
Pada harga ini, produsen tidak mendapatkan laba ekonomis, tetapi hanya mencapai tingkat BEP. Dengan demikian, titik impas tersebut hanya akan beroperasi pada saat harga di atas AVC. Untuk mendapatkan tingkat keuntungan optimal, produsen akan berproduksi ketika MC sama dengan MR. Apabila diasumsikan pasar bersifat persaingan sempurna, harga atau P juga berfungsi sebagai MR. Dengan demikian, MC sama dengan P sama dengan MR. Selanjutnya, kurva penawaran jangka panjang. Dalam industri skala biaya konstan atau constant cost industry, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan-perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Oleh karena itu, kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada tidak berubah. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang berbentuk garis lurus sejajar sumbu horizontal. Materi berikutnya mengenai surplus produsen. Surplus produsen adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual untuk sebuah barang dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Surplus produsen adalah keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Atau dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima oleh produsen suatu produk dan jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Surplus produsen adalah bagian dari total surplus ekonomi di samping surplus konsumen dan merupakan ukuran kesejahteraan produsen. Nah, karena kurva penawaran mengukur harga minimum yang diperlukan oleh pemasok untuk memproduksi dan menjual produk, jumlah berapapun yang mereka terima di atas harga minimum akan menjadi nilai tambah bagi produsen. Jadi, jika dilihat pada kurva di atas, area di atas kurva penawaran pasar dan di bawah harga pasar mengukur surplus produsen di pasar tersebut. Nah, jadi surplus produsen di kurva tersebut itu diwakili oleh area di bawah segitiga yang berwarna biru. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.